Hai, sebelumnya kamu telah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data dalam statistik. Sekarang kita akan mempelajari ukuran yang lainnya nih, yaitu ukuran penyebaran data. Dalam penelitian, baik itu untuk tugas, untuk menunjang perkuliahan, atau untuk saat kamu bekerja nanti, kamu akan menemukan banyak sekali jenis data. Untuk membantumu memahami data lebih baik, kamu juga perlu mengetahui ukuran penyebaran data dalam statistik. Sudah siap? Yuk kita mulai! Bertemu lagi dengan saya Novita Handayani. Kali ini kita akan membahas mengenai statistik data tunggal, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran ini meliputi jangkauan, hamparan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Jangkauan data adalah selisih dari nilai data yang paling besar dengan nilai data yang paling kecil. Jadi, jangkauan sama dengan X terbesar dikurang dengan X terkecil. Selain itu, ada juga hamparan atau jangkauan antar kuartil, yaitu selisih dari kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumus yang bisa digunakan adalah Q3 dikurang dengan Q1. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah, atau setengah dari hamparan. Rumus yang digunakan untuk mencari simpangan kuartil adalah setengah Q3 dikurang dengan Q1. Sekarang kita coba ke contoh soal ya. Tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan data untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawahnya. Lihatlah pada gambar ini. Kita ketahui kuartil bawah dan kuartil atas dari data tersebut adalah 30 dan 45. Maka hamparannya adalah 45 dikurang dengan 30, yaitu 15. Sedangkan simpangan kuartilnya adalah setengah dari hamparan, yaitu 7,5. Simpangan rata-rata adalah ukuran seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi, simpangan rata-rata dihitung dengan mencari nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Untuk data tunggal, rumus simpangan rata-ratanya adalah sebagai berikut. Tapi, jika datanya dari tabel distribusi frekuensi, maka simpangan rata-rata dihitung dengan rumus berikut ini. Ragam atau varian adalah suatu ukuran seberapa jauh data tersebar. Varians digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Nilai varians yang kecil menunjukkan data yang seragam, artinya nilai data cenderung dekat dengan nilai rata-ratanya dan antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, nilai varians yang besar berarti datanya beragam. Dengan kata lain, nilai data tersebar di sekitar rata-rata dan dari satu sama lain. Untuk suatu populasi, variansnya adalah sebagai berikut. Dan untuk data sampel, variansnya dihitung dengan rumus ini. Untuk mengetahui apakah sampel data yang dipakai mewakili seluruh populasi, digunakanlah simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan ukuran statistik yang umum digunakan untuk menentukan bagaimana data dalam sampel didistribusikan dan seberapa dekat setiap titik data dengan nilai rata-ratanya. Jika simpangan bakunya sama dengan 0, artinya semua data bernilai sama. Sementara nilai standar deviasi yang lebih besar atau lebih kecil dari 0 menunjukkan bahwa titik data individual jauh dari nilai rata-ratanya. Besarnya simpangan baku sama dengan akar pangkat 2 dari nilai variansnya. Jadi, untuk suatu populasi, simpangan baku data tunggal memiliki rumus sebagai berikut.
Sementara itu, gunakan rumus ini untuk data yang berupa sampel. Varians dan simpangan baku memiliki keterkaitan satu sama lain, tapi keduanya tidaklah sama. Varians merupakan suatu cara untuk menggambarkan pencarahan dalam suatu data kuantitatif. Sementara simpangan baku digunakan untuk mengukur sebaran data di sekitar rata-rata. Dari segi kegunaannya, varians digunakan dalam bidang keuangan, yaitu membantu untuk mengukur penyimpangan kinerja yang sebenarnya dari suatu standar. Sementara simpangan baku adalah suatu alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan mengenai investasi saham, reksadana, dan lain-lain. Nah, sampai di sini adakah yang ingin kamu tanyakan? Kamu bisa bertanya di kelasmu nanti. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat belajar!